Nah, oke. Nah, pada Quran surat Al-Hud nih, ayat 18. Di situ dijelaskan lembaga sosial yang memiliki peran preventif untuk mengurai masalah yang ditimbulkan dari proses tersebut. Siapa yang mau bantu Bapak carikan arti dari Quran surat Hud ayat 18? Saya, Pak. Coba bacain apa tuh? Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Oke, berarti di situ dijelasin bahwasanya andai Allah ini bisa memberikan manusia untuk bersatu, maka tentu Dia tidak akan memberikan perselisihan di antaranya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya kita butuh satu lembaga yang mana lembaga tersebut dapat mengatasi permasalahan dan perselisihan antar satu dengan lainnya nih. Misal nih kalian pernah ribut sama teman atau di tempat lain kalian pernah lihat orang berantem dan lain sebagainya. Nah, kejadian tersebut itu kan berselisih, ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Maka kita butuh satu lembaga yang mana lembaga itu memiliki peran preventif. Ada yang tahu apa preventif? Tahu, Pak. Apa? Pencegah, Pak. Nah, boleh. Preventif juga termasuk pencegah. Nah, jadi preventif itu dia mencegah dari terhadap adanya gangguan yang mengganggu kegiatan sehari-hari manusia atau masyarakat. Jadi, ketika kita berselisih, kita butuh satu lembaga yang dapat membantu kita mengatasinya. Nah, kira-kira lembaga apa tuh kalau kita ribut-ribut, kita bisa dibantu atasin? Lembaga hukum. Kenapa bukan lembaga pendidikan? Karena ini permasalahan ini. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan, Pak. Nah, karena di sini kan dia bilang kita berpacu lagi kepada Quran surat Hud ayat 118 tadi. Nah, yang mana di situ menjelaskan tentang perselisihan. Nah, jadi perselisihan itu menimbulkan gangguan dan juga memberi dampak kepada kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita butuh lembaga yang bisa mengatasi supaya orang nggak ribut. Contoh, misal ada maling, kan itu mengganggu orang yang barangnya dicuri. Kemudian misal sekarang nih lagi marak-maraknya begal dan lain sebagainya. Itu kan memberikan dampak buruk bagi si korban. Nah, jadi menimbulkan permasalahan yang mana permasalahan itu harus diselesaikan melalui lembaga hukum. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu berada pada lembaga hukum. Oke. Nah, jadi kalian ingat aja preventif itu adalah upaya untuk mencegahnya. Nah, jadi yang mencegahnya itu ada di lembaga hukum. Oke, untuk nomor 2, ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Ya. Oke, kita lanjut nomor 3 nih. Nah, praktik konsumsi yang tepat dijelaskan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 berikut. Nah, berarti kita harus cari nih apa itu arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Maka perhatikan untuk kolom yang pertama. Maka penjumlahan kolom pertama ini. Akan dihasilkan pertama kali 0 ya. Kuadrat ditambah 4 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 3 kuadrat ditambah seterusnya. Sampai akhirnya 4 kali. Karena nanti kalau masih perhatikan ya.
Ayo, ada yang mau bacain? Bacain apanya nih, Pak? Nah, bacain arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Oke. Nah, berarti kalian nanti kalau misal kita belajar tentang IPS nih, sebisa mungkin bawa Al-Quran nih satu sama artinya, karena memang di KSM ini kita lebih banyak kuatin di ayat dan hadisnya juga. Nah, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini, dia menjelaskan bahwasanya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya. Nah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Nah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Oke, berarti kita udah dapat itu kata kunci menginfakkan hartanya. Nah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, secara tidak langsung, barang siapa yang bisa infakkan hartanya, maka dia akan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Nah, jadi dari Quran yang kita baca tadi nih, kira-kira itu menjelaskan tentang apa? Tentang memberi sedekah, Pak. Memberi sedekah. Nah, ya, Memberi sedekah, Pak. menginfakkan hartanya itu sama artinya dengan kita memberi sedekah. Nah, karena kalau yang A itu menghindari mubazir. Nah, sedangkan menghindari mubazir kan nggak dijelaskan pada ayat ini. Nah, mensyukuri rezeki juga enggak, hidup secara hemat juga enggak ada. Nah, jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya. Nah, menginfakkan hartanya bisa kita kategorikan sebagai memberi sedekah. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang D, Pak. Yeay. Oke. Sekarang ada sekalian ya, untuk penjumlahan kita khususkan pada Bentar ya Bapak, yang telepon. kolom yang kedua. Nah, kita bahas lanjut nomor 4 nih. Kita cari pengelolaan lingkungan oleh masyarakat secara tepat ditunjukkan dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi. Oke, berarti kita cari nih tentang Imam Al-Bukhari. Man amar arda laisat li ahadin fahuwa ahad. 1 tambah 2 tambah bla bla bla. Iya. Pemanfaatan lahan kosong, Pak. Pemanfaatan lahan kosong ya. Nah, kita cari dulu nih arti dari apa nih hadis yang diuraikan oleh Bukhari tadi. Nah, jadi hadis dari Al-Bukhari tadi ini dijelasin nih. Nah, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, Man amar arda laisatul li ahadin fahuwa ahad. Nah, jadi dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, siapa yang membuka tanah yang tidak berpunya, dialah yang lebih berhak menerimanya. Nah, jadi ini menceritakan tentang pada zaman dulu. Jadi kan kalau sekarang kita kalau mau bangun rumah, mau bangun toko dan sebagainya kan ada namanya sertifikat tanah, sertifikat kepemilikan. Nah, kalau dulu kan belum punya. Nah, jadi diriwayatkan pada hadis ini, siapa yang membuka tanah yang tidak berpunya, yang artinya belum ada orang yang punya, itu maka dia yang berhak menerimanya. Nah, misal di hutan nih dulu, kan masih di daerah banyak pepohonan. Nah, jadi siapa yang membersihkan, merawat tanah tersebut, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Nah, itu pada zaman dahulu. Nah, jadi implementasi
itu atau penerapan dari hadis ini dapat kita jumpain dalam bentuk, ya jawabannya adalah yang C. Karena di sini kan dia jelasin tanah yang tidak berpunya dialah yang lebih berhak menerimanya. Nah, man amar arda laisa. Siapa yang membuka tanah yang tidak berpunya. Nah, jadi dia manfaatin tuh pemanfaatan tanah yang kosong. Nah, supaya tanah tersebut bisa ditanami perpohonan, bisa dibangun perumahan, toko, bangunan infrastruktur lainnya. Nah, jadi disebut dengan pemanfaatan lahan kosong. Ada yang mau bertanya? Ya. Enggak. Nah, sekarang kita cari nomor 5-nya nih. Nah, Indonesian landscape have a various form of appearance. Each of them has a characteristic of flora and fauna, the most be maintained and preferred by every Muslim. In addition to the Quran and Hadith, as the basic for implementing the management of natural resource, another sort of value can be found in the context Asmaul Husna. Oke, ini Abang ambil inti dari pertanyaannya. Jadi dia jelasin bahwasanya Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Nah, salah satu keberagaman yang unik, yang karakteristik ya, terdapat pada flora dan fauna yang sudah seharusnya kita jaga sebagai seorang Muslim. Nah, preferred by every Muslim. Jadi setiap Muslim itu memang diwajibkan untuk menjaga si flora dan fauna. Tahu kan apa flora dan fauna? Tahu, Pak. Nah, jadi dijelaskan lagi. Nah, selain pada Al-Quran dan Hadis, implementasi penjagaan alam itu dapat kita temukan pada Asmaul Husna. Nah, berarti Asmaul Husna yang 99 itu ternyata juga ada salah satu artinya yang bisa yang sama nih, sama-sama menganjurkan kita untuk menjaga alam. Nah, jadi yang dimaksud dari Al-Husna itu adalah yang pertama nih, ada Al-Wakil, Al-Matin, Al-Mukmin, Al-Mutakabbir. Nah, kalau Al-Mutakabbir itu dia dimasukkan adalah Allah yang memiliki sifat keagungan. Nah, jadi Al-Mutakabbir itu artinya keagungan. Nah, dalam artian kita nih harus menjunjung tinggi keagungan dan senantiasa rendah hati. Nah, ketika dengan orang lain. Nah, jadi jawabannya kan tentu bukan Al-Mutakabbir. Kemudian Al-Mukmin. Al-Mukmin itu diambil kata mukmin, ya artinya itu memberi keamanan. Nah, jadi yang berarti Al-Mukmin memberi keamanan kepada setiap umatnya. Nah, Allah memberi keamanan kepada setiap umatnya. Dan Al-Matin artinya kokoh. Nah, kalau Al-Wakil, ya Bapak udah baca kolom chat nih. Sekarang udah antusias nih jawabnya. Udah pada A gitu ya. Nah, jadi Al-Wakil artinya memelihara atau mengurusi. Nah, jadi Al-Wakil itu dia mengurusi atau memelihara dari seluruh yang ada di alam ini. Jadi dalam Asmaul-Husna, Al-Wakil itu sama dengan implementasi dari pertanyaan pada soal ini. Oke, jawaban tepat berarti Al-Wakil.
Nah, kalau al-mukmin itu kan memberi keamanan. Nah, jadi yang lebih cocok itu al-wakil, karena al-wakil itu dia memelihara atau mengurusi. Yang mana pada pertanyaan itu ditanya salah satu cara menjaga flora dan fauna itu juga harus dalam bentuk mengawasi dan mengurusi. Jadi dirawat dia. Nah, jadi itu terdapat pada al-wakil. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian nomor 6 tuh. Atau nomor 5 ada yang mau tanya lagi nih? Atau udah tahu artinya kan tiap-tiap dari ini? Nah, jadi di nomor 5 tuh kalian juga harus sering nih kupas-kupas tentang Asmaul Husna beserta artinya. Arti dari al-mukmin, al-mutakabbir, dan lain sebagainya. Karena ketika di KSM nanti tentang Asmaul Husna ini juga sering dia keluarnya. Sekitar 1 atau 2 soal biasanya ada nih yang berkaitan tentang Asmaul Husna. Karena KSM ini juga tentu mengarah pada Al-Quran dan hadis dan juga pemahaman bahasa Arab kalian nih yang harus diperkuat kalau kita mau pelajari tentang KSM. Di nomor 6 itu dia jelasin, kita baca dulu soalnya. Pak Irfan adalah salah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Sukamaju. Dalam setiap rapat, dia selalu mengedepankan nilai dan norma demokrasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Nah, dalam khazanah sejarah kebudayaan Islam, perilaku Pak Irfan ini dapat dilihat pada diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berarti kita harus tahu nih sifat dari Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, kita kan tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat Nabi yang ikut jadi Khalifah Ar-Rasyidin yang menyebarkan ajaran agama Islam beserta dengan para Rasulullah. Nah, pada masa itu. Nah, kalau kita lihat dalam setiap rapat, dia selalu mengedepankan nilai demokrasi. Nah, kalian tahu kan demokrasi itu apa? Ada yang mau jelasin ke Bapak demokrasi? Nah, bentuk demokrasi itu yang mana setiap orang itu, misal nih, kalau kita ada rapat. Nah, kalau demokrasi itu, kita harus mau mendengar semua pendapat orang. Nah, itu disebut dengan demokrasi. Nah, makanya semboyan demokrasi yang digunakan oleh Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, semuanya itu berhak ikut serta dalam kegiatan demokrasi. Misal ada rapat nih di desa. Nah, itu nggak cuman Pak Kecil aja yang boleh ngomong. Nah, kepala desa, nggak cuman kepala dusun, dan lain sebagainya. Tapi semua orang itu berhak mengutarakan pendapatnya, berhak memberikan masukannya, kritik, dan saran dalam kegiatan rapat tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan mengedepankan nilai demokrasi dalam mengambil kebijakan. Nah, ternyata perilaku ini sudah pernah diterapin oleh sahabat Nabi pada dulu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baru kita cari jawabannya. Kalau yang A, mengedepankan pada motif non-ekonomi dan konsumsi. Nah, di soal ini kan nggak ngejelasin tuh tentang motif dari ekonomi. Bersedia menerima pendapat dari semua golongan. Oke, masih mungkin. Memutuskan perkara hukum dengan tidak melihat kesamaan agama. Di sini nggak jelasin adanya perbedaan agama. Penciptaan lingkungan sosial yang berkeadilan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Pak. Jawaban yang tepat adalah yang bersedia menerima pendapat dari semua golongan. Nah, itu juga kita harus bisa kombinasikan tuh antara sifat dari Abu Bakar
dengan implementasi dari norma demokrasi tadi, nilai dan norma demokrasinya. Nah, karena kan demokrasi itu tadi yang kayak Bapak jelasin, misal dalam suatu rapat, kita harus mau tuh dengerin dari semua orang, nggak cuman orang-orang terpandang aja. Nah, jadi semuanya berhak. Nah, misal dalam pemilihan presiden itu ada pemilu. Nah, mau siapapun dia berhak untuk memilih siapa presiden yang dia inginkan melalui dengan pemilihan umum. Nah, sifat Abu Bakar Siddiq ini juga dari dulu dia selalu mau mendengarkan pendapat dari semua orang. Jadi nggak cuma dari golongan atas, dari golongan-golongan budak pun ketika ada yang berbicara beliau tetap mau dengar. Nah, pada masa Rasulullah itu orang-orang yang berada pada golongan bawah itu juga diperhatikan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau juga dengar apa yang ingin mereka sampaikan. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, oke, selanjutnya di nomor 7 nih. Cara penggunaannya seperti ini. Kalau perhatikan baik-baik, kita bisa mulai dari sembarang kota ya, dari sembarang daerah. Namun saya tawarkan yang paling mudah, kita mulai dari S, Maka untuk S kita memiliki 4 warna yang bisa kita berikan pada S. Bisa warna merah, bisa warna putih, boleh warna hijau dan boleh warna ungu. Berarti untuk S kita punya 4 pilihan warna. Nah, setiap musim kemarau, masyarakat desa Sukolilo menderita karena kurangnya air di wilayah tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kepala desa mengeluarkan kebijakan dengan merujuk pada kebijakan yang pernah dibuat oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan dalam membuat bendungan dengan biaya pribadi. Nah, tindakan yang dibuat oleh kepala desa ini dikategorikan sebagai, nah, jadi ada nih satu di masyarakat desa Sukolilo ini dia sedang kekurangan air. Nah, jadi untuk mengatasi itu, kepala desanya buat kebijakan tuh untuk merujuk pada kebijakan yang pernah dibuat sahabat Nabi dulu, yaitu buat bendungan dengan biaya pribadi. Nah, jadi karena udah kurang air, diakalin nih, dibuat satu kebijakan supaya masyarakat yang kurang air tadi bisa terpenuhi. Nah, dengan cara dibuatlah bendungan dengan menggunakan biaya pribadi si masyarakat desa Sukolilo tadi. Nah, tindakan yang dibuat kepala desa ini dikategorikan sebagai solusi. Oke, boleh jelasin ke Bapak solusi itu apa yang kalian maksud? Solusi itu Menyelesaikan masalah. memecah suatu masalah, Pak. Oke, benar. Nah, jadi solusi itu kita dapatin untuk kita pecahin suatu permasalahan yang terjadi. Nah, jadi ketika ada permasalahan kita butuh yang namanya solusi. Kalau repetisi ada yang tahu? Tahu, Pak, seperti pengulangan, Pak. Ya, repetisi itu dikategorikan sebagai pengulangan. Biasanya dia cenderung terdapat pada kalimat bahasa. Contohnya nih, misal rumah si Ani sangat jauh. Nah, artinya repetisi itu diulang-ulang lagi supaya itu menjelaskan keadaan yang terjadi. Nah, misal lagi jarak antara Aceh dengan Pulau Papua itu sangat jauh. Nah, jadi memberi penekanan supaya repetisi itu pengulangan itu terjadi. Nah, biasa
cenderung digunakan pada penggunaan bahasa. Nah, kalau identifikasi, ada yang tahu? Mengenali, Pak. Oke, identifikasi mengenali. Boleh. Tapi kalau kalian ada pulpen, kalian tulis saja dikit. Identifikasi itu lebih mudah kalian artikan. Dia mirip tuh dengan imitasi. Tapi ada dua Kayak perbedaan. meniru itu. Gimana? Kayak Jadi- meniru gitu lah. Identifikasi ini apa, Pak? Nah, identifikasi itu dia lebih kepada kecenderungan, itu keinginan pada dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, jadi dia ibaratnya dia copy paste nih, dia pengen dirinya tuh mendalami dari orang yang dia kagumi. Nah, kalau si imitasi itu dia kecenderungan untuk meniru sikap atau penampilan dari seseorang. Kalian pernah lihat nggak, misal diimitasi anak kecil itu dia suka nonton bola. Nah, tiba-tiba dia ke tempat pangkas, dia bilang, "Bang, mau dong pangkas rambut gaya Ronaldo, Bang, gaya Messi dan lain sebagainya." Nah, itu disebut dengan imitasi, yaitu dia cenderung meniru apa yang dia lihat. Nah, itu juga terjadi pada anak kecil tuh. Misal anak kecil dia lihat mamanya masak di dapur. Nah, dia merengek, dia minta beli alat masak-masakan. Nah, dia belajar masak-masak walaupun yang dia isi pasir dan lain sebagainya. Nah, jadi dia meniru orang tua, apa yang orang tua lakukan, itu diimitasi. Kemudian misal lagi nih, anak kecil lihat orang tuanya belajar nyetir mobil, pasti dia pengen beli mobil-mobilan dan lain sebagainya. Nah, tapi imitasinya hanya pada satu kelompok. Kalau identifikasi itu dia lebih kecenderungan pengen sama persis kayak gitu, pengen menyerupai lebih dalam dari imitasi. Kalau imitasi cuma meniru satu-satu komponen, identifikasi ini pengen terlihat sama. Berarti Kalau seluruh kalian komponen. pernah tinggal di daerah Banda Aceh itu, kalau kalian pernah lihat nih, ada orang yang penampilannya jadi Michael Jackson. Dia pakai topi, pakai baju Michael Jackson, berjoget dan lain sebagainya. Karena dia merasa dia pengen jadi Michael Jackson secara utuh, secara penuh. Nah, jadi dia identifikasi itu. Dia miripin dirinya semirip-miripnya. Nah, jadi identifikasi itu lebih mendalam dari imitasi. Nah, itu dia cara bedainnya. Kalau imitasi itu dia cuma satu komponen. Identifikasi itu hampir menyeluruh. Dia pengen terlihat sama. Dari pakaiannya, dari rambutnya, kelakuannya dan lain sebagainya, pengen dia ikutin semua. Nah, itu identifikasi. Nah, kalau pada soal ini lebih kepada kebijakan untuk memecahkan permasalahan. Nah, jadi ya jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang catat tuh kalau kalian ada buat pulpen atau apa, maksud dari repetisi, identifikasi, imitasi. Mana tahu nanti waktu hari lombanya keluar soal yang menyerupai, kalian udah punya gambaran tuh, udah punya ingatan tentang imitasi dan identifikasi. Ya, Pak. Bentar ya. Atau bisa jadi warna maka totalnya ada 72 tingkat berbeda. Dan dengan catatannya, semua warna wajib digunakan. Semua warna wajib digunakan. Maka ada 72 banyak kombinasi pasangan warna yang bisa dibuat. Oke, nomor 8. Oke. Salah satu rukun dalam jual beli adalah akidain. Salah satu wujud rukun ini dapat ditemukan melalui keberadaan pasar tembakau di Jerman dan pasar karet di New York. Dengan melihat rukun barang dari kedua pasar ini, dapat disimpulkan bahwa jenis pasar tersebut adalah, nah, berarti di soal ini dia jelasin nih, didapatkan pasar tembakau di Jerman dan pasar karet ada di New York. Nah, jadi kalau pengen beli tembakau itu ada di Jerman, kalau orang pengen beli karet itu ada di New York.
Nah, dari melihat situasi kedua barang tadi, bisa kita simpulin nih berarti jenis pasar apa yang dia pakai. Nah, yang A itu ada namanya pasar bebas. Nah, ada yang tanya, akidain itu apa, Pak? Nah, ada yang mau jelasin dulu akidain itu apa? Nah, akidain itu ya ada dijawab tuh sama Burhanuddin akad. Nah, jadi akidain itu lebih sederhananya akad atau para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengembang hak dan kewajiban dia. Jadi dalam buat jual beli itu kita harus ada akadnya tuh antar jual belinya. Nah, itu sering terjadi di pasar-pasar. Misal kita mau belanja sayur tuh. Nah, kan kita akad nih. Nah, uangnya untuk yang jual, barangnya untuk kita yang beli gitu. Nah, di A itu pasar bebas. Nah, maksud dari pasar bebas itu yaitu pasar yang memiliki kebebasan dalam penjualan barang yang tidak sepenuhnya diawasi. Nah, misal pasar bebas nih, paling banyak kita temukan di luar negeri atau di luar kita lah. Karena pasar bebas ini, dia cenderung menjual barang yang memang dibutuhkan oleh si pembeli. Nah, kalau misal di Aceh, kita kan haram tuh buat konsumsi namanya babi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di Aceh itu dilarang, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Nah, sedangkan di luar Aceh, nah, itu pasar bebas itu mereka boleh ngejual apa aja sesuai dengan kebutuhan si pembeli. Misal pembeli pengen beli ya makanan yang dia mau walaupun tidak halal, ya itu diperbolehkan. Nah, atau mau beli apa dan lain sebagainya. Nah, makna kata dari bebas itu diberikan kewenangan penuh kepada si penjual dan pembeli dalam menemukan barang yang dia inginkan. Ada juga tuh dulu di daerah Amerika itu ada pasar gelap namanya, yang mana mereka kalau mau beli senjata ya diperbolehkan. Sedangkan kita di Indonesia kan tidak boleh kita pakai senjata semena-mena, kecuali polisi dan TNI. Nah, jadi senjata itu nggak kita jual di pasar. Nah, kalau di luar itu ada yang demikian, disebut dengan pasar bebas. Kemudian pasar internasional, ya jadi itu yang menghubungkan antar banyak negara dalam berdagang atau berniaga untuk menemukan suatu barang yang dibutuhkan. Kalau pasar global, ada yang tahu nggak beda pasar global dengan internasional? Nah, ayo, Sania. Sania mau jawab? Beda kata. Betul. Nah, tapi secara lebih sederhananya, apa Sania mau jawab? Bukan saya, Pak. Siapa tadi? Nggak kelihatan di sini. Bukan suara saya, Pak. Nah, Bapak lanjutin aja. Nah, jadi kalau pasar internasional, dia itu mengadaptasi dia menjual semua kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh setiap negara. Nah, sedangkan pemasaran global, dia itu menjual produk yang sama dan seragam di semua negara. Contoh, misal di Indonesia jual padi, jual beras tuh misalkan untuk negara lain. Di Thailand jual beras, di Myanmar jual beras, di ini jual beras, semua produk yang sama, itu disebut dengan pemasaran global, artinya disamakan. Tapi kalau pasar internasional, setiap orang itu bebas mau nyari barang apa yang dia butuhkan. Nah, yang diperjualbelikan. Misal nih, kita nggak punya tembakau. Oh, ternyata pusat tembakau itu ada di Jerman. Nah, jadi orang berbondong-bondong ke Jerman buat beli tembakau. Oh, orang butuh karet, berbondong-bondong orang ke New York. Oh, orang ternyata butuh minyak bumi, orang berbondong-bondong beli ke Qatar dan lain sebagainya. Nah, jadi disebut dengan pasar internasional. Kalau pasar multilateral, dia itu lebih kayak pasar zaman sekarang tuh. Kalau kalian pernah dengar orang-orang beli saham, orang beri akun modal perusahaan. Jadi nanti itu terjadi pada suatu website
yang mana kita nggak bertemu tuh dengan si pembeli. Terdapat banyak penjual dan banyak pembeli di dalamnya. Jadi kita nggak kenal nih, kita beli sama siapa, kita jual untuk siapa, karena kita tidak bertemu. Nah, jadi saking banyak penjual dan pembeli, kita bebas milih nih. Kita mau beli saham di perusahaan A, mau beli saham di perusahaan B, C, dan lain sebagainya. Nah, jadi terdapat banyak penjual dan pembeli sesuai kita inginkan dan tinggal kita pilih. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang di pasar internasional. Kayaknya pada banyak udah bisa nih. Jadi Bapak mau ganti soal nih berarti, mau cari yang lebih sulit. Ya. Ya, pada semangat nih kayak. 198. Berarti sini sama-sama kita bagi dengan 99. Saya 98 adalah perempatan dari 99. 108 kalau jadi 2. 108 kalau jadi 99 hasilnya 2. Ya, Bapak. 2 adalah 99 bagi 991. A dikurangi C. 2 adalah A dikurangi C. Dengan kata lain, maknanya apa? Berarti A adalah C tambah 2. Maka bilangan ini setelah sempurna di mana B adalah B tambah 1. A adalah Yuk kita lanjut, biar tebas lagi. Nah, di nomor 9, kalender jawab adalah hasil interaksi antara pengetahuan Islam dengan budaya masyarakat lokal yang terjadi di masa kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Pola interaksi yang sama. Oke, berarti sama. Yang dapat kita temukan terjadi dalam masyarakat atau komunitas lain, seperti yang terjadi di Jepang dengan munculnya komik manga kontemporer. Dengan demikian, dengan memahami substansi interaksi sosial yang melandasi penciptaan kalender Jawa, maka komik manga Jepang akan berisikan. Nah, berarti kita bisa ambil nih kata kunci dari soal ini. Dia jelasin bahwasanya kalender Jawa itu hasil interaksi antara pengetahuan Islam dan budaya lokal. Nah, pola interaksi yang sama, artinya sama nih. Di manga juga demikian. Jadi manga itu terjadi karena hasil dari interaksi pengetahuan agama dengan pengetahuan budaya lokal setempat. Nah, gitu. Karena memiliki kemiripan dengan kalender Jawa tadi. Nah, dengan memahami substansi interaksi sosial tadi, yang melandasi penciptaan kalender Jawa. Nah, maka komik manga. Nah, berarti di sini kita butuh mencari tahu bahwasanya, kita butuh jawaban yang menjelaskan bahwasanya komik manga itu sama loh dengan kalender Jawa. Nah, gitu. Jadi di soal ini dia butuh namanya pengakuan, yang mana komik manga ini juga sama kayak kalender Jawa, sama-sama hasil dari pengetahuan Islam dan budaya masyarakat lokal. Nah, jadi komik manga kontemporer pada zaman dulu itu memang hasil dari dinasti kerajaan Islam yang kemudian dikolaborasikan, dikombinasikan dengan masyarakat lokal. Jadi, satu komik yang berisikan tentang budaya lokal di Jepang pada masa itu, tapi juga ditemukan oleh hasil pengetahuan Islamnya. Nah, jadi kita harus cari nih, yaitu jawaban yang memberikan pengakuan atau memberikan istilahnya pembenaran bahwasanya komik manga itu juga mirip dengan kalender Jawa. Nah, kalau labelisasi, itu kan berarti diambil dari kata label yang mengartikan ya penandaan bahwasanya ini adalah budaya Islam. Nah, jadi jelasin tentang si komik manga itu
substansi itu ada yang tanya nih di kolom chat. Substansi itu apa, Pak? Nah, substansi itu isi muatannya. Nah, substansi. Nah, substansi itu lebih kepada sesuatu yang menjadi inti atau pokoknya gitu. Nah, kalau yang B, afirmasi budaya Islam. Nah, afirmasi ini disebut dengan pengakuan atau pembenaran dia. Nah, dengan catat afirmasi. Nah, jadi istilahnya kita afirmasi ini membenarkan. Nah, jadi penegasan atau penukuhan pada diri bahwasanya itu benar. Nah, afirmasi. Nah, kalau sosialisasi, itu kalian pernah dengar nggak? Sosialisasi penyalahgunaan narkoba, sosialisasi stunting, sosialisasi kesehatan, dan sebagainya. Yaitu sosialisasi itu lebih kepada pemberi pengarahan. Nah, disosialisasikan, diberikan pendidikan, diberikan pemahaman, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan sosialisasi. Nah, kemudian komodifikasi budaya. Nah, komodifikasi itu penggabungan antara suatu kejadian dengan kejadian yang lain atau suatu benda dengan benda lain. Nah, jadi dikomodifikasikan, dimix campurkan. Nah, tapi balik lagi nih. Kita kan yang ditanya inti dari interaksi yang melandasi tadi. Nah, artinya kita cari bahwasanya apa hal yang membuat komik manga ini benar dan sama dia dengan si kalender Jawa. Artinya si komik manga tadi dia butuh pengakuan, butuh dibenarin bahwasanya dia juga salah satu pola interaksi yang sama dengan kalender Jawa. Nah, jadi jawaban yang berisi pengakuan dan pembenaran terdapat pada jawaban yang yang diafirmasi budaya Islam. Jadi dibenarkan, ikut membenarkan bahwasanya oh ternyata manga ini juga sama loh dengan kalender Jawa. Sama-sama terdapat unsur pengetahuan Islam dan budaya masyarakat lokal. Kalau kalender Jawa memuat budaya lokal tentang Jawa, kalau manga ini memuat budaya lokal tentang masyarakat Jepang. Nah, tapi dalam artian sama-sama mengkombinasikan antara pengetahuan Islam dan budaya lokal. Jadi dibenarkan, butuh pengakuan. Nah, makanya jawaban tepatnya adalah afirmasi budaya Islam. Catat ya beberapa yang ini. Oke. Banyak ternyata nih. Kita cicil lagi nih. Di nomor 10. Perubahan iklim berdampak langsung pada bidang agrikultur. Nah, fakta ini terlihat di beberapa wilayah perdesaan dalam wujud praktik pertanian yang merubah menjadi model eco-farming sebagai salah satu usaha untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Nah, praktik dari model eco-farming yang sesuai adalah seperti, nah ada yang tanya tuh Pak, agrikultur itu apa? Nah, agrikultur itu berkecimpung di dunia pertanian, yaitu upaya membuat suatu atau memproduksi suatu makanan atau pangan. Nah, jadi misal kita bertani nih, berkebun dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya kita untuk memproduksi atau membuat makanan. Nah, itu disebut dengan agrikultur. Upaya, catat aja nanti. Nah, agrikultur adalah upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, dan hasil lainnya. Nah, nah, kemudian di sini dijelasin bahwasannya model eco farming. Nah, ada yang tahu tuh apa eco farming? Ramah Gimana? Apa? Lingkungan, Pak. Oke, ya. Nah, eco farming itu penerapan dari pertanian sama dari eco farming itu lebih sering digunakan oleh para petani untuk mengurangi penggunaan pupuk
anorganik. Nah, jadi pupuk kimia itu dia coba hindarin dengan cara menggunakan eco farming. Jadi pupuk yang lebih organik, yang lebih sehat. Nah, untuk meningkatkan produksi para petani tadi. Nah, eco farming itu dapat membantu dari kegiatan petani. Contoh dari eco farming itu kayak limbah dari peternakan. Nah, sisa-sisa pertanian seperti jerami, bonggol jagung kalau kalian pernah lihat. Nah, itu dijadiin makanan untuk budidaya ikan. Nah, jadi dia manfaatin hasil-hasil limbah untuk jadiin pupuk kembali. Nah, jadi praktik pertanian eco farming yang sesuai adalah seperti ayo kira-kira jawabannya. Apa? Kenapa penggunaan pupuk kompos? Ada yang mau jelasin? Sesuai dengan bidangnya, bidang agrikultur. Nah, pupuk kompos itu apa? Pupuk organik. Pupuk dari satwa. Pupuk kompos. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Baru kita jawab satu-satu nanti. Olahan. Ada yang tanya tuh siapa mau di chat, ntar Bapak buka chatnya. Insentifikasi pertanian. Nah, insentifikasi pertanian itu sistem produksi secara konvensional dicirikan oleh rendah mengikuti rasio dengan penggunaan seperti bahan kimia, pestisida, dan lain sebagainya. Jadi kalau pada intensifikasi pertanian itu dia nggak mau mikirin dia pakai jenis pupuk yang mana. Yang penting si hasil pertanian ini dapat diambil hasilnya. Nah, sederhananya itu intensifikasi itu yang mana dia mikirin hasil dari pertanian. Dia nggak peduli mau pakai barang apa, mau kimia kah atau lain sebagainya. Yang penting tanaman itu cepat panen dan optimal. Nah, sekarang kan sering tuh tanaman dikasih obat dan lain sebagainya. Yang penting yang dulunya panen setiap 5 bulan sekali jadi 3 bulan nih gara-gara diberi obat dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan intensifikasi, yaitu penggunaan produksi pertanian yang memusatkan pada hasil pertanian. Nah, jadi meningkatkan dari produksi tadi yang dulunya cuma bisa produksi 1 bulan misal 100 goni. Nah, kalau pakai intensifikasi bisa 200 goninya gitu. Sedangkan pada soal di sini jelasin nih upaya untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Nah, jadi kita harus menghindari penggunaan pupuk kimia tadi. Jadi kita mau pakai pupuk yang lebih alami. Nah, jadi pupuk yang alami itu jawabannya terdapat pada yang Penggunaan pupuk kompos. Mantap, anak murid Pak. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, penggunaan pupuk kompos atau disebut dengan pupuk organik. Nah, kalau bahasa kita tuh tai lembu dijadiin pupuk dan lain sebagainya kan lebih alami dia daripada kita taruh zat kimia. Nanti misal kita taruh zat kimia pada tanaman, terus tanaman tersebut kita makan. Nah, jadi lebih berdampak. Jadi dianjurkan menggunakan pupuk yang lebih alami. Jawabannya adalah pupuk kompos. Oh iya, udah jam istirahat ya. Oke, berarti kita istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Oke ya. Oke, sekian dari pertemuan kita di sesi pertama. Bapak ucapin terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia gitu ya. Ya. Jadi kali ini